Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang ajaib, sehingga kami datang beriman kepadamu dan kami datang berbakti, bersujud dan memberikan kemuliaan kembali kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berterima kasih Engkau tetap mendidik, memelihara dan memberikan firman untuk membangkitkan iman kami, untuk memberi kekuatan kerohanian kami, supaya kami hidup di dunia dengan pengharapan dan penyertaan Tuhan Allah sendiri. Kami hidup di dalam penuh pengharapan dan penuh kepercayaan kepada Tuhan yang tidak berubah, tidak bergoncang, karena kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Dengar doa kami dan berkati setiap orang yang hadir. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya melihat yang ikut kebaktian di dalam semua kegiatan kita, baik di dalam kebaktian hari Minggu maupun di dalam KKR ataupun di dalam semua pertemuan-pertemuan khusus, misalnya kebaktian Jumat Agung, kebaktian Paskah, dan kebaktian khusus di dalam daerah-daerah, menemukan satu gejala yang baru. Tuhan telah mempersiapkan sekelompok anak muda yang rela dengar, yang pandai dengar, dan yang sungguh-sungguh dengar, dan sungguh-sungguh mengerti melalui pendengaran firman Tuhan, menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini suatu gejala yang baik sekali jikalau setiap zaman ada sekelompok pemuda, entah persentasinya berapa banyak, mereka bisa mendengar, suka mendengar, mengerti yang didengar, yang sungguh-sungguh mengindahkan firman yang didengar dan menanamkannya di dalam hati mereka, sungguh-sungguh teguh memandang kepada Tuhan. Orang-orang ini akan menjadi kelompok yang menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Jikalau ada sekelompok pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh bisa dengar dan bisa mencari, menemukan perbedaan firman yang didengar itu yang benar, bukan campuran, bukan permainan, bukan sembarangan, tapi firman yang betul-betul dari Tuhan. Dan mereka melalui firman yang didengar menanam iman yang sejati, mempunyai keteguhan rohani yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu mereka akan merubah diri dan merubah zaman. Di mana-mana Tuhan menanti sekelompok ini, di mana-mana pelayanan-pelayanan kita menunggu Tuhan menciptakan kelompok seperti ini. Jikalau ada kelompok-kelompok yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, mengindahkan apa yang didengar dan menanam baik-baik di hati mereka, maka hidup mereka pasti berubah. Saudara-saudara yang sudah biasa mendengarkan khotbah yang bermutu dari gerakan reform Injili, saudara sudah tidak gampang mendengarkan khotbah-khotbah yang bermain-main atau yang tidak bertanggung jawab. Khotbah-khotbah yang kelihatan berkeyakinan besar, tapi semua maknanya disalahgunakan atau motivasinya yang tidak beres. Saudara akan membenci semua kebaktian yang main-main. Saudara akan mengindahkan semua kebaktian yang bertanggung jawab dan memberitakan firman yang solid, yang berbobot, dan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kitab suci. Karena Tuhan mau menciptakan sekelompok orang seperti ini. Tuhan mau membangkitkan sekelompok manusia yang sungguh mentaati, mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah pakai setengah tahun bicara dengan iman secara teliti dan tuntas. Meskipun tidak sempurna, karena hamba Tuhan semua mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tapi dengan sesungguhnya dan dengan segiat mungkin kita memberikan firman Tuhan yang sangat teliti dan bertanggung jawab kepada saudara di sini.
Setelah itu kita memakai 1 bulan untuk bicara tentang pengharapan. Iman menghasilkan pengharapan. Ini ada prinsip yang kita terima dari Roma pasal keempat. Pada waktu Abraham di dalam keadaan yang sangat mengecewakan, dalam keadaan yang tidak mempunyai hari depan, karena beriman maka dia mendapatkan pengharapan yang teguh di hadapan Tuhan, menuju kepada hari depan yang tidak menentu. Dengan iman yang kuat menjadi pedoman memimpin dia menuju kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada manusia, dan semua janji Tuhan tidak pernah menjadi kosong, karena Allah adalah Allah yang berjanji. Firman Tuhan adalah firman perjanjian. Kitab suci disebut sebagai perjanjian lama ditambah dengan perjanjian baru. Di dalam janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, tidak pernah satu menjadi kosong, tidak pernah satu kalimat menjadi sia-sia. Karena yang janji adalah Allah yang hidup, maka janjinya adalah janji yang hidup. Karena yang berjanji adalah Allah yang suci, maka semua perjanjiannya mengandung unsur kesucian. Karena Allah adalah Allah yang sejati, maka janjinya tidak palsu dan tidak mungkin mengelabui kita. Allah yang hidup, Allah yang suci, Allah yang benar, berjanji kepada manusia berdasarkan 3 syarat yang menjadi fondasi dan prinsip yang paling penting. Allah adalah Allah yang jujur. Allah disebut sebagai Allah setiawan, yang jujur dan setia, tak mungkin memberikan bohong, tak mungkin mengelabui kita atau menipu di dalam perjanjiannya. Itu sebab Allah yang sejati, yang jujur dan setia adalah Allah yang memberikan janji dengan jujur setia dipelihara sampai hari janji itu jadi. Prinsip kedua, Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak berubah. Jikalau hari ini orang berjanji dengan engkau, yang ngomongkan kalimat itu besok dirubah oleh dia, maka janjinya itu tidak mempunyai arti apa-apa. Semua akan menjadi rusak, menjadi berubah, karena yang berjanji berubah. Alkitab berkata, Tuhan kita tidak berubah, dan Tuhan kita juga tidak ada bayang-bayang perubahannya di dalam cahaya yang kekal. Dia adalah Allah yang setia dan tidak berubah untuk selama-lamanya. Ini prinsip kedua. Ketiga, Allah adalah Allah yang kekal, berada, tidak berhenti-henti. Kalau Allah dulu ada, sekarang lenyap. Kalau dulu berada, sekarang hilang. Kalau dulu Allah yang hidup, sekarang mati, maka janjinya ikut mati, ikut hilang, ikut berubah, ikut dipungkirkan. Allah yang sejati adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang tidak berubah tak pernah memungkirkan janjinya. Dan Allah yang tidak berubah itu adalah Allah yang tetap berada selama-lamanya, existing sampai kekal. Itu sebab janji Allah adalah janji yang boleh kita andalkan, boleh kita pegang teguh untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, itu sebab semua yang dikatakan Tuhan menjadi dasar iman. Dan iman kepada Tuhan menjadi dasar pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan menjadikan kita terus bersandar kepada Dia dan terus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, dengarlah, dengarlah, dengarlah. 3 kali diucapkan di dalam buku Nabi Yeremia. Hei bumi, hei bumi, hei bumi, dengarlah firman-Mu. You should listen to the word of your God. O earth, earth, earth. Mari seluruh bumi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel, hai Israel, kamu orang Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah
yang esa. Di dalam bahasa Ibrani pakai istilah bukan Elohim, bukan El saja, tapi Eloheinu. Di sini bukan Allah tunggal, bukan Allah dual, tapi Allah yang lebih dari tiga. Ini adalah ciri khas, keunikan bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Indonesia hanya satu macam jenis, yaitu tunggal dan banyak sama identik. Satu orang, 1000 juga orang. Di Inggris tidak bisa begitu. One boy, satu anak. Two boys, karena lebih dari satu. Langsung berubah menjadi majemuk, menjadi banyak. Jadi di dalam Inggris ada singular and plural, satu dan banyak. Kalau engkau mengatakan di dalam masyarakat, one society, di dalam masyarakat, in so many societies, pakai istilah S menjadi plural. Di dalam bahasa Ibrani berbeda dengan bentuk seperti Inggris. Dia ada satu namanya singular, dua namanya dual, lebih dari dua baru pakai plural. Pada waktu disebutkan Israel, dengarlah olehmu. Istilah dengar bahasa Ibrani ada shema. Maka dengan istilah ini ayat itu disebut ayat shema, yaitu satu kalimat perintah Allah tentang dengar. Hei Israel, dengarlah olehmu. Orang Israel diperintahkan Tuhan menjadi bangsa yang mendengar, mendengar firman, mendengar teliti kalimat-kalimat dari Tuhan. Oh Israel, shema, dengar olehmu, your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang esa. Di dalam istilah Allah yang esa, dua kali yang berbeda bentuknya ditulis di situ. Allahmu Allah tunggal, Allahmu Allah banyak. Apakah artinya Allahmu Allah tunggal? Karena selain Dia tidak ada Allah yang lain. Selain Tuhan sang pencipta langit dan bumi, tidak ada dewa lain boleh disebut Allah. Karena mereka bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati hanya satu. Tetapi Allah yang tunggal, istilah ilahi dipakai Eloheinu, berarti Dia Allah yang banyak. Bentuknya bukan satu, bukan dua, tapi lebih daripada dua. Nah itu disebut plural, majemuk. Your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang esa adanya. Selain Dia tidak ada Allah. Tapi Allahmu Allah yang majemuk. Allah lebih dari satu. Allah lebih dari dua. Kalau Allah lebih satu, kalau Allah lebih dua, mungkinkah Dia 4, mungkin Dia 5. Seolah-olah dari bahasa, kemungkinan bentuk itu bisa 5, bisa 1000. Karena sama-sama plural adanya. Tapi di dalam ayat-ayat penunjang, di dalam ayat-ayat di seluruh kitab suci, tidak ada kemungkinan kecuali berhenti pada 3. Karena diam Yesaya dikatakan suci, suci, suci. Berapa kali? Cuma 3 kali. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berapa oknum? 3. Kitab suci terus menunjukkan hanya kemungkinan 3. Tidak boleh lebih dari 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi membentuk satu ilahi, satu kealahan yang tidak ada bandingnya. Dengan demikian kita percaya bukan karena letter luck, bukan karena harafiah mengatakan, tapi yang mengandung di dalam makna bahasa. Sesungguhnya Allah yang esa itu adalah Allah yang terbentuk daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 3 oknum membentuk satu kealahan yang adalah Allah yang esa. Your God
is the only God. Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Sehingga kita percaya kepada Dia. Lalu dari keadaan mengerti Allah ini, you should listen to Him. Dengarlah Dia. Dengar menjadi ciri khas bangsa Yahudi. Orang Yahudi berbeda dengan semua bangsa lain di seluruh dunia. Karena bangsa lain tidak diperintahkan untuk menjadi bangsa yang mendengar. Bangsa Yahudi satu-satunya bangsa yang diperintahkan oleh Allah menjadi bangsa yang mendengar. Dengar pakai telinga, lihat pakai mata, pikir pakai otak, bicara pakai mulut. Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Mulut tidak mendengar, telinga tidak membicarakan, otak tidak melihat, dan mata tidak memikir. Yang kau dengar dari kuping, yang kau lihat melalui mata, yang kau pikir pakai otak, yang kau bicara memperalat mulut. Ini semua ada fungsi-fungsi sendiri. Dan Alkitab berkata, hai Israel, dengarlah olehmu. Tuhan menuntut Bani Israel, kaum pilihan Dia secara jasmania, dengan satu tuntutan tidak sama dengan apapun yang dituntut dari bangsa yang lain. You should be the listener of my word. You should be hearing my all commandments, because I create you in order to speak to you, and I want you to be created by me and to be the listener to my word. Allah berkata, aku menciptakan engkau untuk menjadi orang yang mendengar perintahku. Allah beritahu kepada kita firman-Nya supaya kita boleh mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Di sini kita melihat orang Israel mempunyai satu tugas yang menurut perintah Tuhan menjadi bangsa yang mendengar. Jika engkau tidak dengar firman Tuhan, apa bedanya engkau dengan bangsa yang lain? Jika bangsa lain tidak diwahyukan kebenaran, mereka tidak diberikan nabi yang berbicara tentang firman surgawi di dalam dunia ini, mereka tidak bisa dengar. Karena Tuhan tidak utus nabi kepada mereka. Tapi kau Israel, kau umat pilihanku, aku telah menciptakan engkau dan aku telah mengutus nabi kepada engkau, sehingga nabi berbicara tentang firmanku, dan kewajibanmu dengar perkataannya. Dengarlah firman Tuhan. Israel, dengarlah. Jadi bangsa yang dicipta Tuhan untuk khusus menjadi bangsa yang mendengar adalah bangsa Israel. Pendengaran itu permulaan daripada pengetahuan. Kalau engkau tidak dengar apa-apa, engkau tidak banyak tahu, tidak mengerti, karena tidak pernah diberitahu. Tapi engkau kalau dengar dengan teliti, dengar dengan tepat, dan dengar dengan memilih dengan baik, engkau berbijaksana. Saudara-saudara, pendengaran menentukan penerimaan kita yang paling utama. Kita lihat sesuatu, tetapi kita tidak mengerti. Waktu kita dengar interpretasi, kita mengerti. Demikian engkau masuk ke museum, engkau melihat sesuatu barang aneh sekali. Setelah lihat, engkau dah tahu. Lihat lagi, engkau penasaran. Engkau lihat lagi oleh pakai imajinasi. Lalu engkau coba memberikan interpretasi menurut perasaan kau berdasarkan apa yang kau lihat. Datanglah seorang. Sekarang saya memberi penjelasan kepadamu. Ini barang ambil dari mana? Sejak tahun apa ditemukan di dunia? Barang ini sudah bersejarah 3000 tahun. Engkau kaget. Engkau mendengar barang yang saya lihat berlainan dengan barang di sebelahnya. Barang yang saya lihat bukan baru ada sekarang. Sudah 3000 tahun. Dibikin oleh orang Mesir yang 30 abad yang lalu. Mereka sudah mati. Orang yang sudah mati, barang bikinannya masih bisa berada di dunia untuk 3000 tahun? Bisa.
Karena ini barang berseni tinggi sehingga manusia tidak mau membuangnya. Setiap kan melihat apa yang diutarakan oleh gambar itu, mereka rasa ini bermakna, ini mempunyai arti yang dalam. Jangan dibuang. Dan makna yang bersifat dan berkaitan dengan kekekalan itu menjadikan barang itu tidak dihancurkan, tidak dibuang. Rumah yang bagus dihancurkan. Karena apa? Tanah mau dipakai lagi. Barang yang bagus dihancurkan. Karena apa? Karena ada yang menggantikan yang baru. Tetapi barang-barang seni yang paling unik tidak mungkin diganti, tidak mungkin diadakan lagi. Maka mereka menyimpan barang seni yang bermutu melewati abad-abad tetap berada. Nah saudara-saudara, itu sebab nilai kekal sama materi yang biasa, kalau sudah menjadi satu, sejarah akan menjadi yang menanggung jawabkan keberadaannya. Dengan demikian, barang seni yang kuno simpan. Tapi kalau tidak ada orang menjelaskan, engkau kira biasa, engkau kira tidak ada artinya, engkau sembarang buang barang itu, bahkan hancurkan. Saudara-saudara, banyak pedang dan banyak keris yang paling indah di Indonesia sudah tidak ada. Karena apa? Yang mendapatkan pedang itu, mereka tidak tahu nilainya. Mereka kira ini bikin dari emas. Kalau saya hancurkan, saya cairkan emasnya, saya dijual, saya dapat banyak uang. Mereka melihat untungnya melalui emas yang dijual, tapi tidak tahu itu barang dari Mojopahit, itu barang dari ratus tahun yang lalu. Itu tak mungkin dibeli, itu tak mungkin dibikin. Itu yang bikin sudah mati 700 tahun. Lalu sekarang barang ini masih ada, mesti dipelihara karena sejarahnya. Karena tidak mengerti makna, tidak tahu sejarah, tidak menjelaskan tentang mutunya dan keindahannya, signifikansi dari sejarahnya, maka dicairkan, dijadikan emas yang sangat cair, lalu dijual dengan murah. Saudara-saudara, itu adalah sebab dengar penting sekali. Khusus saya ambil teladan kalau engkau ke museum, misalnya British Museum, Metropolitan Museum, Louvre Museum, Tortay Museum, ada barang-barang yang paling kuno, paling mahal di dunia. Setelah dijelaskan, baru engkau baru engkau mengerti nilainya tidak bisa dibandingkan atau ditukar dengan mata uang yang sangat terbatas itu. Dengar, saudara-saudara. Sekarang sama-sama buku kita boleh beli, kita boleh cetak, kita boleh baca. Tapi siapa mengerti Alkitab yang ditulis sejak 3.500 tahun yang lalu? Mengerti arti ayat-ayat yang terbentuk dengan huruf-huruf modern. Semua orang bisa tulis, semua orang bisa mengejakan, semua orang bisa mengetahui akan ejaan huruf-huruf itu. Tetapi arti sesungguhnya harus kita mengerti karena ditulis sejak 3.500 tahun yang lalu sebagai wahyu Tuhan yang mencatat ciptaan Tuhan. Waktu dikhotbahkan, waktu diberi pengertian, pendengaranmu menambah pengertian daripada makna sejatinya di dalam hatimu. Engkau bersyukur kepada Tuhan. Engkau mulai mencintai apa yang dicatat. Engkau mulai mengerti apa berada di dalam huruf-huruf itu. Lalu engkau dengan kagum, engkau berterima kasih kepada Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan akan manusia, menjadi pendengar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang reform mementingkan pendengaran firman yang teliti, yang tajam, yang komprehensif, diberi penjelasan oleh pendeta-pendeta yang bertanggung jawab membuat pendengar di gereja reform
orang-orang yang beriman teguh, orang yang berpengertian yang jitu, orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebab engkau yang sering dengar khotbah di sini tidak sembarangan bisa menerima khotbah-khotbah pendeta yang tidak bertanggung jawab. Engkau yang sudah mendengar khotbah yang penting-penting di sini, sangat susah untuk engkau menerima lagi khotbah-khotbah yang dangkal, yang hanya mencari kesenangan telinga manusia, mencari kesenangan hati manusia, supaya memuaskan birahi, memuaskan nafsu kedagingan manusia. Khotbah semacam itu tidak lagi menarik engkau, karena engkau tidak lagi seperti anak bayi yang dapat menerima cuma susu tok. Engkau sudah menjadi anak yang dewasa, menerima makanan yang kering untuk mensehatkan tubuhmu, membuat seluruh kesehatan daripada fisikmu menjadi bertanggung jawab, menjadi tahan uji, dan menjadi mengalahkan semua bakteri di luar lingkunganmu. Saudara-saudara, inilah gizi firman yang bikin engkau kuat. Inilah nutrisi dari kebenaran Tuhan yang bikin engkau sehat rohaninya, dan engkau menjadi orang yang bertumbuh, bertambah-tambah, makin sehat dan makin kuat rohani dan imannya di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Itu sebab Tuhan berkata kepada Israel, "Hai Israel, dengarlah olehmu, dengar firman Tuhan Allahmu, Allah yang tunggal, Allahmu Allah yang sejati, Allah yang Maha Esa adalah Allah yang berfirman kepada engkau." Itu sebab dengarlah olehmu. Pada waktu Tuhan kirim anak ke dunia, Yesus Kristus jelma menjadi manusia, supaya dia boleh sendiri datang ke dunia mengatakan khotbah dengan bahasa Indonesia, bahasa dunia, supaya manusia yang dicipta oleh Allah boleh pakai telinga untuk dengar dan dengar kalimat dari Yesus Kristus yang Allah sendiri jelma menjadi manusia. You can listen to the word of God Himself, God who Himself speak out the human language in order to be understood by the created man about the word of God. Allah yang sejati menjadi manusia, berkhotbah pakai bahasa manusia, supaya manusia yang dicipta oleh Tuhan boleh mengerti dengan sejati apa makna firman Tuhan itu sendiri. Yesus Kristus di surga, tapi dia turun ke dunia. Yesus Kristus inkarnasi menjadi manusia berdaging dan berdarah, bermulut, bermata, bertelinga, berotak, bertubuh seperti engkau dan saya, sehingga Yesus Kristus bisa melihat engkau dan saya. Yesus bisa mendengar suaramu dan suaraku. Yesus bisa membicarakan firman surga ke dalam telinga kita. Firman di surga, dia tidak pakai mulut, dia bisa berserta dengan Allah. Dari permulaan adalah firman, firman adalah Allah, dan firman beserta dengan Allah. Dari permulaan firman dan Allah identik dan beserta bersama satu dengan lain. Tapi firman menjadi daging, firman turun ke dalam dunia, dan firman itu memiliki tubuh yang berjasmania, mempunyai badan dan mempunyai darah sama seperti engkau dan saya, sehingga dia boleh pakai bahasa manusia, membicarakan firman surgawi di dalam kebudayaan dunia ini. Dan manusia yang dipilih boleh mendengar kalimat dia sendiri. Setiap kata keluar dari mulut Allah sang pencipta yang jelma menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas, yang membatas diri di dalam daging. Allah yang tidak bersuara, sekarang bersuara pakai bahasa manusia untuk bicarakan firman. Dan kita mendengar firman, kita dengar kalimat dari Allah sendiri
yang berkata-kata melalui bahasa kita dan kita simpan di dalam, itu firman menjadi iman di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, you can listen to the word of God spoken by the incarnated flesh. Jesus Christ, God became flesh. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia, berkata-kata firman surga dengan bahasa manusia masuk dalam telinga kita, kita bisa mendengar. Dan saudara-saudara, ini merupakan satu keajaiban daripada pendengaran. Dan Allah telah menciptakan manusia menjadi makhluk satu-satunya yang boleh mendengar firman. Perkataannya engkau dengar setiap hari ratusan ribu, khususnya kalimat-kalimat dari orang yang cerewet, orang yang suka bicara tapi tidak pernah memakai otak besar, yang dibicarakan semua kerutinan yang tidak ada artinya, sama dari ribut yang sama dari mengulangi kalimat yang tidak berguna. Dari saudara, setiap hari Minggu engkau meluangkan waktu, engkau mensisihkan waktu, duduk di atas bangku dengar firman Tuhan. Nah, inilah saat telingamu yang paling penting seumur hidup. Bukan engkau dengar pidato presiden, bukan engkau dengar teori-teori manusia, tapi engkau mensisihkan waktumu duduk di bangku gereja mendengar firman Tuhan yang ditafsirkan kepada engkau. Inilah saat paling serius telingamu mencapai fungsi asli. Kenapa diciptakan oleh Tuhan? Allah menciptakan telinga kita supaya kita menjadi manusia yang mendengar firman. Kalau firman itu sudah didengar, maka engkau mengerti dan engkau beriman kepada Tuhan. Itulah mencapai tujuan Tuhan menciptakan engkau. Kita bersyukur kepadamu. Yang kita bicarakan banyak sekali, yang paling penting adalah firman Tuhan. Yang kita dengar banyak sekali, yang paling penting adalah rencana kehendak Tuhan. Waktu kita sudah mendengar dan tanam di dalam hati kita, maka kita menerima yang tidak diterima oleh manusia. Itu soal kita mengatakan, waktu Allah mengirim Yesus ke dalam dunia bersalut dengan daging dan darah, maka dia telah menjadi manusia yang berbicara kepada kita. Dia telah menjadi manusia yang bisa dilihat oleh kita. Dia telah bisa manusia yang bisa dijamah oleh kita. Allah tidak bisa dijamah, Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa didengar dengan telinga jasmania yang dicipta sebagai manusia yang bersifat materi. The unseen God, unheard God, incomprehensible God. Ada yang tidak mungkin dimengerti, tidak mungkin didengar, tidak mungkin dijamah, tidak mungkin dilihat. Telah sengaja datang ke dalam dunia menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Dia bisa berbicara kepada kita yang mungkin mendengar. Dia bisa menampakkan diri kepada kita yang mungkin melihat. Dia berbicara sesuatu yang bagi kita mungkin dipikir dan mengerti. Dan dia menjadi manusia berdaging yang mungkin dijamah oleh tangan kita. Itu sebab pada waktu Tuhan Allah turun ke dunia ini menjadi manusia yang berdaging dan berdarah, maka dilukis oleh 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan kedua mengenai kalam firman yang hidup, yang dari semulanya ada pada sendiri. Dia sudah turun ke dalam dunia dan berada di tengah-tengah kita, sehingga kita dengan mata kita sendiri telah melihat dia. Kita dengan telinga kita sendiri telah mendengar dia. Kita dengan mata kita sendiri telah menjamah dia. Ini 2 ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat pertama dan ayat kedua menjadi suatu perwujudan janji Tuhan Allah memberikan anugerah yang belum pernah didengar sebelumnya, yang belum pernah dilihat sebelumnya,
yang belum pernah dimengerti dengan pikiran sebelumnya. Cannot be seen, cannot be heard, cannot be comprehended by human thinking, human eyes, and human ear. Anugerah Tuhan melampaui yang engkau pernah lihat. Anugerah Tuhan melampaui yang engkau pernah dengar. Anugerah Tuhan melampaui yang engkau pernah pikirkan, sekarang tiba kepadamu. Saudara-saudara, kedatangan Yesus di dalam dunia adalah untuk membuat kita bisa mendengar firman Allah yang bicara langsung, bicara kepada kita melalui mulut Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus memungkinkan kita boleh melihat Dia langsung dengan mata di atas kepala kita, dengan telinga di atas kepala kita, dan dengan tangan di dalam tubuh kita, kita menjamah Dia. Sehingga Petrus, Yohanes, dan semua murid Yesus, mereka pernah melihat Yesus dengan mata jasmania manusia yang dulu tidak pernah ada orang bisa melihat. Mereka mendengarkan dengan telinga mereka sendiri firman Tuhan yang diucapkan dari mulut Yesus Kristus, yang sebelumnya tidak pernah orang bisa mendengar firman Tuhan sekonkret, sedekat seperti itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam inkarnasi menjadi kemungkinan manusia melihat Allah sendiri. Apa yang terjadi dalam inkarnasi menjadi manusia mendengarkan firman dari mulut Allah sendiri. Apa yang nyata Yesus Kristus di dalam sejarah membuat kita boleh mengalami Dia di dalam sensasi jasmania kita yang pegang, jamah, dan merasakan tubuh yang tadinya firman. Firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, Roh menjadi tubuh. Ini adalah cinta Tuhan yang paling konkret, sehingga kita boleh mendengar yang belum pernah kita dengar. Kita boleh melihat yang belum pernah mungkin kita lihat. Kita boleh menjamah yang tak mungkin kita pegang. Sekarang ini semua konkret terjadi, menjadi hidup di tengah-tengah. Ini namanya Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Kita boleh mendengar firman, kita boleh mengerti kehendak, kita boleh jelas makna Dia. Kenapa mencipta kita? Kenapa ada alam semesta? Sehingga kita mendengar sendiri semua makna yang asli daripada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada dua bangsa yang sangat unik. Satu bangsa Ibrani, satu bangsa Yunani. Ibrani adalah orang Yahudi yang dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya sendiri. Yunani adalah yang dicipta untuk menikmati dan menyelidiki segala ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi Yunani melihat, Yahudi mendengar. Ikut saya, 1, 2, 3. Yunani melihat apa? Melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Yahudi dengar apa? Mendengar Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. The Greek people, Hellenistic people, they observe and they see all creature of God. And the Israeli people, the Hebrew people, they listen the sound and the voice of God who create everything. Yunani melihat yang dicipta, tetapi Ibrani mendengar yang mencipta. Yunani menyelidiki alam semesta, tetapi Yahudi mendengar suara Sang Tuhan yang menciptakan alam semesta. Di sini kita melihat kedua kebudayaan ini mempengaruhi seluruh dunia. Mengapa engkau beriman melalui kitab suci? Karena inilah pengaruh Yahudi untuk seluruh dunia. Engkau mengapa kirim orang belajar di barat? Karena engkau mau belajar logi, penemuan-penemuan daripada orang Greka. Jadi Ibrani sama Yunani, Greka
sama Israel, dua bangsa, dua suku yang berbeda, mempunyai fungsi dengar dan fungsi lihat yang mempengaruhi seluruh umat di dalam dunia ini. Dan Yunani melihat yang dicipta oleh Tuhan, Yahudi mendengar yang cipta segala sesuatu. Yunani menyelidiki yang dicipta Tuhan di alam semesta. Orang Ibrani mendengar tafsiran Tuhan Allah, mengapa cipta ini terjadi seperti ini. Kenapa manusia dicipta di tengah dunia seperti ini indahnya. Supaya pengertian itu masuk ke dalam orang yang akan menerima firman, akhirnya menghasilkan iman. Where you listen to the word of God, the listening of the word of God will produce the faith to God. Karena dengar firman, engkau menghasilkan iman. Iman datang daripada pendengaran. Orang-orang Israel dengar firman Tuhan dan mereka beriman kepada Tuhan. Itu sebab agama Kristen, orang Yahudi telah mewarisi sistem beriman kepada Tuhan karena mendengar. Saudara-saudara, lalu orang Gereka suka observasi, suka menganalisa, suka menghitung-hitung, suka menganalisa semua yang diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya mereka menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tentang yang dicipta itu. Apakah? Apa artinya? Berapa besar? Dan fungsinya. Semua dijelaskan melalui ilmu. Sekarang engkau belajar, engkau pergi ke barat. Karena itu adalah hasil penemuan orang Gereka di dalam observasi terhadap apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tapi engkau pergi ke gereja, engkau dengar kitab suci, engkau mempelajari teologi, engkau mengerti yang diartikan dengan firman Tuhan yang dikhotbahkan, ditulis dalam kitab suci, diberitakan sepanjang sejarah, supaya kita mengetahui bagaimana mengerti firman Tuhan, bagaimana beriman kepada Dia. Saudara-saudara, di dalam hal ini mendengar dan melihat menjadi dasar pengetahuan seluruh dunia. Tetapi pengetahuan tidak cukup. Alkitab mengatakan beginning of the wisdom is the fear of the Lord. Takut kepada Allah itu lebih penting daripada hanya mengetahui sebagian firman Allah. Takut kepada Allah menjadi kunci engkau mempunyai bijaksana terhadap Allah. Bijaksana lebih penting dari pengetahuan. Karena bijaksana adalah kompasnya pengetahuan. Bijaksana adalah fondasinya pengetahuan. Jika engkau mempunyai bijaksana yang menentukan arah yang benar, maka engkau mempunyai pengetahuan baru tidak sembarangan dipakai. Jika engkau mempunyai pengetahuan yang banyak, tapi tidak ada bijaksana untuk mengarahkan dan menentukan bagaimana tujuannya, fungsinya, akhirnya, maknanya di mana. Sama seperti engkau mempunyai peta seluruh dunia, tapi tidak kompas, sehingga engkau tidak tahu harus berangkat dari mana. Engkau mempunyai pengetahuan banyak sekali, tapi tidak ada bijaksana. Sebenarnya engkau beli ratusan ribu buku, taruh di dalam perpustakaan, tapi tidak tahu yang paling penting yang mana. Bijaksana adalah arah dari pengetahuan. Semua. Pengetahuan adalah isi daripada bijaksana. Semua. Bijaksana adalah fondasi bagi bangunan di atas. Semua. Pengetahuan adalah rumah di atas fondasi. Semua. Manusia yang ada pengetahuan tapi tidak ada bijaksana, seperti gedung tinggi yang dibangun tanpa fondasi, itu cilaka besar. Manusia mempunyai pengetahuan penuh tapi tidak ada bijaksana. Sebenarnya engkau mempunyai peta seluruh dunia, engkau bawa ke dalam laut, tapi engkau tidak kompas, tidak tahu bagaimana mempergunakan peta ini. Berapa banyak orang sekolah tinggi di Amerika, Perancis,
Jerman, Belanda, Rusia, dan apapun tempat yang paling tinggi sekolahnya di dunia ini. Tapi sesudah itu dia tidak tahu bagaimana memakai pengetahuan untuk memuliakan Tuhan. Tidak mengetahui bagaimana mempergunakan pengetahuan memfaedahkan manusia. Orang itu seperti kapal yang tidak nakoda, seperti kapal di dalam laut yang tidak ada kompas, seperti perpustakaan penuh buku, tapi sesudah itu tidak tahu bagaimana memakainya. Saudara, orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen harus menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, petunjuk dari Roh Kudus, pimpinan daripada bijaksana yang tercantum di dalam kitab suci. Maka pengetahuan yang kita terima dari Tuhan menjadi sebuah anugerah dasar, dan bijaksana yang diberikan Tuhan menjadi pedoman bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempergunakan pengetahuan itu. Tuhan memberkati kita, menjadikan kita manusia yang berbijaksana, bukan hanya mempunyai pengetahuan. Kita mempunyai kunci, kita mempunyai arah, kita mempunyai kompas, kita mempunyai fondasi. Bukan hanya mempunyai bangunan yang tinggi, tetapi di atas pasir mereka dibangun. Saudara-saudara, semua bangunan yang tidak pentingkan fondasi adalah bangunan yang segera roboh. Semua bangunan yang tidak pentingkan fondasi kuat adalah bangunan yang bodoh, karena tidak tahan uji. Waktu air turun, waktu sungai meluap, waktu bumi goncang, maka gedung yang makin tinggi makin bahaya, karena tidak ada fondasi yang kuat. Tapi Alkitab berkata, barang siapa mendengar firman dan melakukannya, barang siapa mempunyai bijaksana dari Tuhan, dia akan seperti bangunan di atas fondasi yang adalah satu batu karang, ada granit yang besar. Air turun, sungai meluap, bumi goncang, tidak akan mempengaruhi. Dia akan teguh terus. Saudara-saudara, listen to the word of God and practice everything you hear. You will be very wise and you will be very solid. You will be very strong in your foundation. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan semua firman yang didengar, dia akan menjadi anak yang berbijaksana. Dia akan menjadi rumah yang berfondasi. Dia tidak takut gempa bumi. Dia tidak takut tanah longsor. Dia tidak takut kegoncangan langit, dunia, dan alam semesta. Karena dia pegang teguh janji Tuhan. Dia tanam teguh di atas batu takarang Yesus Kristus. Dan dia menjadi orang yang mendengar, mengerti firman. Itu sebab pada waktu Yesus datang di dalam dunia, dia sangat puas dengan seorang wanita yang namanya Maria dari Betania. Maria Betania mempunyai seorang saudara perempuan namanya adalah Marta. Maria Betania juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang namanya Lazarus. Mereka 3 bersaudara tinggal di satu kampung kecil namanya Betani. Dan 3 saudara ini masing-masing mempunyai karakter yang sangat berbeda. Marta suka melayani. Dia adalah menteri seksi repot. Maria seorang tenang yang terus mau mengetahui kehendak Tuhan. Dia adalah menjadi ahli dengar firman. Yang satu lagi, laki-laki introvert, tidak banyak bicara, tapi kalau sudah selesai semua kerja, dia ikut makan. Setiap kali pesta dia masih ada. Saudara-saudara, sekarang gereja juga tidak macam orang. Semacam terus melayani. Satu macam suka mendengar firman. Yang satu macam pesta ada, dia pasti muncul. Nah, saudara-saudara, 3 bersaudara di kampung kecil Betani. Yesus Kristus kalau keliling kemana-mana, setelah dia khotbah dia lewat Betani, pasti Marta masak-masak untuk memberi makan kepada Yesus.
Orang Kristen semacam ini sangat diperlukan. Saya kemana-mana istri tidak bawa. Yang masak bukan nyonya. Yang masak adalah orang Kristen di Medan, di Palembang, di Solo, di Jogja, di Manado. Di mana saya pergi ada ibu-ibu yang masak untuk saya. Itu ibu-ibu namanya saya lupa. Kecuali ingat mereka Marta. Saudara-saudara, Martanya Manado, Martanya Medan, Marta di mana-mana. Mereka punya bakat dapur. Mereka punya kesenangan yaitu jadi koki. Mereka suka masak-masak. Ini macam pertama orang Kristen. Tetapi kemana-mana saya menemukan ada macam kedua. Macam orang yang tidak tentu pintar masak. Tidak sering masak. Bukan tidak bisa, tapi mereka lebih suka dengar khotbah. Kalau kita sudah pergi ke satu kota, dia pasti hadir. Dia baik-baik, pakai pakaian, siap hati. Sebelum kebaktian mulai, dia sudah cari tempat yang paling baik. Tunggu situ, menanti firman Tuhan yang dikhotbahkan. Waktu semua ngantuk, dia mata melotot. Waktu semua sudah rasa kebaktian panjang, dia tidak lihat jam. Dia terus memperhatikan masih ada firman apa yang berfaedah bagi saya, yang sangat membantu saya, merubah hidup saya, mengkoreksi karakter saya yang tidak baik, dan membawa saya menuju kepada kebenaran. Orang-orang seperti ini, saya tidak tahu namanya. Saya tahu mereka namanya Maria. Pada waktu Yesus datang, Marta masak, Maria dengar khotbah, Lazarus tidak tahu di mana. Tetapi setelah Lazarus bangkit pula daripada kematian, mereka berpesta, Lazarus ada di situ. Saudara-saudara, satu kali waktu Yesus datang ke kampung Betani, berada bersama dengan Maria, Marta, dan juga orang-orang lain di situ. Marta tinggalkan kebaktian. Dia pergi kongseng-kongseng masak makanan untuk Yesus Kristus. Waktu dia sibuk sekali di dapur, dia melihat adanya enak-enak duduk di situ dengar khotbah, tidak bantu. Tahu tidak Yesus perlu makan? Tahu tidak habis kebaktian? Itu jamnya kita makan siang. Kenapa engkau tidak membantu saya? Engkau seperti tamu yang lain. Duduk saja di situ. Maka dia mulai ngomel. Ini sambil melayani, sambil ngomel. Semua 1, 2, 3. Pernahkah engkau sambil melayani, sambil ngomel? Sering. Tuh engkau pasang pohon Natal. Sampai capek sekali. Lihat orang jalan sini, jalan situ. Kau tidak ikut bantu. Kau tidak ikut memasang hiasan di dalam pohon ini. Engkau jengkel. Engkau mulai mengomel. Tuhan, kenapa ada orang Kristen malas seperti dia? Kenapa tidak semua rajin seperti saya? Marta sambil melayani, sambil ngomel. Waktu dia ngomel, bukan saja dia ngomel. Dia datang, dia memarahi Yesus. Karena Yesus tidak memanggil Maria untuk membantu dia. Yesus biarkan dia sendiri yang kerja setengah mati, khotbah terus. Yesus terus khotbah dan saya terus masak. Tidak ada yang membantu saya. Dia mulai ngomel dan dia berkata, Yesus, coba lihat Marta, coba lihat ini Maria, dengar kabar di situ. Dia sama sekali tidak membantu saya. Saudara-saudara, orang Kristen yang sambil melayani, sambil ngomel-ngomel, sambil menuduh orang lain, itu orang Kristen. Kira-kira reaksi Yesus bagaimana? Waktu Yesus mendengarkan Marta sedang ngomel dan Marta sedang menuding, sedang mengadukan kepada Yesus tentang keadaan Maria yang tidak bantu. Setelah Yesus mendengar kalimat-kalimat dari Marta, dia bukan memuji Marta. Sebaliknya Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk bagi banyak hal. Tetapi adikmu Maria
sudah memilih bahagia yang paling tinggi. Dia sudah dapat berkat yang paling penting, yang tidak mungkin direbut oleh orang lain. Mengapa Yesus tidak marah-marah sama Maria? Mengapa Yesus malah marah-marah sama Marta? Karena yang dia maksudnya datang ke tempat satu kota bukan untuk makan. Saya setiap kali ke setiap kota, ada orang masak enak-enak untuk saya. Tapi pada waktu saya sudah capek sekali, sebenarnya saya perlu selain mengasuh, saya dihibur oleh ada orang yang dengar firman Tuhan dengan baik. Tadi pada waktu permulaan khotbah saya berkata, Tuhan sedang mempersiapkan sekelompok pemuda yang baru, yang bersiap, yang suka, yang sudah mendengarkan firman, dan mereka menyimpan firman Tuhan baik-baik. Saudara-saudara, sebagai pendeta yang berkhotbah seperti saya, yang khotbah paling banyak di antara semua pendeta, saya berkhotbah lebih banyak 5 kali dari Billy Graham. Billy Graham 1 tahun cuma bikin kebangunan rohani di kira-kira paling banyak 15 kota. Saudara-saudara, dia berkhotbah 1 tahun tidak lebih daripada 100 kali. Saya berkhotbah kadang-kadang 1 tahun 300 kali. Pernah mencapai rekor 1 tahun 1100 kali. Saya berkhotbah lebih banyak dari pendeta-pendeta lain. Dan saya tahu apakah tuntutan hatiku sedalam-dalamnya. Saya menginginkan khotbah saya didengar teliti, didengar dengan tenang, didengar dengan konsentrasi oleh pendengar-pendengar saya yang Tuhan kirim ikut kebaktian di tempat saya. Dan Tuhan sangat kasihan sama saya. Sejak umur 17 sampai sekarang, tuntutan saya, yang dengar khotbah harus memperhatikan, yang dengar khotbah harus diam, jangan bicara, jangan main kuku, jangan main handphone. Engkau perhatikan setiap kalimat yang dikhotbahkan. Itulah tuntutan saya. Sampai sekarang Tuhan mendengar. Di mana saya pergi, saya melihat pendengarku konsentrasi, matanya melotot mendengar, telinganya dipasang, dan mereka mau mengerti setiap kalimat yang diucapkan kepada mereka. Itu sebab saya mengerti isi hati Tuhan Yesus. Waktu Yesus mendengar ngomelan dari Marta, dia tidak reaksi. Malah dia balikkan, Marta, Marta, engkau terlalu sibuk bagi banyak hal, tetapi saudaramu Maria telah memilih bahagia yang paling besar. Dia telah mendapat berkat yang paling tinggi, yang tidak mungkin direbut. Dia terus mendengarkan khotbah dengan baik. Saudara-saudara, Maria dicintai oleh Tuhan. Maria Betani dipilih oleh Tuhan. Dan dia adalah salah satu perempuan yang paling disayangi oleh Tuhan Allah yang berada di surga. Allah di surga melihat, menilik ke dunia ini, menemukan saudara-saudara 3 macam. Yang satu, yang ribut-ribut, sibuk-sibuk, tapi kurang dengar firman Tuhan. Satu macam yang tenang-tenang, tidak reaksi apa-apa. Satu macam yang diam-diam mendengar setiap kalimat dari Tuhan. Yang ketiga ini bukan Marta, bukan Lazarus, tetapi Maria. Inilah tipe manusia yang disukai oleh Tuhan. Inilah anggota yang dituntut oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang dengar dan taat. Dengarlah Israel, Allahmu Allah yang esa. Engkau harus mencintai dia dengan mendengar firman-Nya. Mencintai dia segenap jiwamu, sebulat hatimu, seluruh pikiranmu, dan semua tenagamu. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi orang seperti ini. Dan orang seperti ini harus dengar firman Tuhan dengan teliti, dengan taat, dengan konsentrasi, dengan penuh pengertian dan pengabdian. Sesudah itu baru bisa jadi saksi Kristus yang hidup.
Inilah orangnya. Saudara tahu tidak, di dalam kitab suci ada 3 Maria yang unik sekali. Waktu itu orang yang namanya Maria banyak sekali. Satu kampung mungkin 50 Maria, satu zaman mungkin 3000 Maria. Semua Maria. Maka harus ditambah kalimat, baru tahu ini Maria Pondok Indah. Itu Maria Kelapa Gading. Ini Maria daripada BSD. Itu Maria dari Karawaci. Maria Magdalena, Maria Betania. Karena mereka tinggal di tempat yang lain, nama mereka Maria dah cukup. Ditambah dengan daerah mereka tinggal, baru orang bisa membedakan ini bukan itu bukan ini. Di Alkitab ada 3 Maria yang unik. Pertama, Maria yang melahirkan Yesus. Maria yang berada di Bethlehem yang melahirkan Yesus. Itu Maria yang disebut the Virgin Mary, Maria anak darah. Ini pertama yang terkenal. Kedua, Maria di Betani, Maria adiknya Marta, Maria kakaknya Lazarus, Maria yang dengar firman, dan dia akhirnya sudah dengar firman, hanya mengerjakan satu, bukan masak. Padahal uang yang dipakai Marta untuk beli sayur, beli daging untuk masak, tidak sebanyak uang yang dipakai oleh Maria yang membeli satu botol narwastu yang mengisi sesuatu minyak wangi yang paling mahal pada zaman itu. Minyak narwastu itu kira-kira harganya sama dengan ongkos seorang kerja sepanjang tahun tidak pakai 1 sen. Dan itu dibeli, sudah dibeli, dibuang, dituangkan, akhirnya pecah dan botolnya tidak sisa. Semua keharuman memenuhi seluruh rumah waktu Yesus ke Betani. Dan Yesus berkata, di mana Injil saya dikabarkan di seluruh dunia, peristiwa malam ini akan diberitakan juga di seluruh dunia, yaitu Maria menghancurkan minyak narwastu untuk pengkuburan saya, hari mati saya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat menikmati orang yang mengerti firman-Nya, dan semua yang didengar dijadikan satu kelakuan mencintai Tuhan dengan pengorbanan yang paling besar. Ini Maria kedua. Maria ketiga yang terkenal adalah setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Seorang Maria namanya Maria Magdalena, yang pernah dari tubuhnya Yesus usir 7 setan keluar dari dia. Diberikan kesembuhan, dilakukan mujizat, dan Maria Magdalena pertama melihat Yesus yang bangkit. Petrus dan Yohanes, mereka tidak lihat. Waktu mereka lihat di kuburan, kuburan berada, kain kafan berada. Itu kain yang membungkus kepala Yesus ada di situ. Yesus sudah bangkit. Mereka tidak lihat. Tapi Maria Magdalena yang terus menunggu, tidak rela, tidak menemukan Yesus di depan pintu kuburan, nangis terus. Dan Yesus berkata, Maria. Dia dengar ini suara Tuhan. Dia langsung membalikkan dan berteriak, Rabboni. Rabboni berarti, oh guru saya. Dia melihat betul Yesus. Langsung dia memegang Yesus. Yesus berkata, jangan sentuh saya, karena saya belum pergi berjumpa dengan Bapakku di surga. Inilah 3 Maria. Maria anak darah, Maria Betania, Maria Magdalena. Maria darah adalah yang dipinjam Tuhan rahimnya untuk menjadi kandungan Yesus dilahirkan oleh dia. Berapa besar anugerah seorang tubuhnya sebagian dipinjam Tuhan menjadi istana daripada bayi yang dilahirkan, menjadi kandungan firman yang inkarnasi, menjadi tempat di mana Yesus Allah boleh dinaungi di dalam dia, dan dia menjadi ibu yang mengandung Yesus Kristus.
Ini berkat paling besar yang boleh diterima oleh perempuan siapapun sepanjang sejarah, semenjak Adam diciptakan sampai Yesus datang kembali. Maria anak darah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi ibu Yesus Kristus. Kedua, siapakah lebih berbahagia dari Maria Betani yang boleh memberikan urapan kepada Tuhan untuk Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib menjadi satu-satunya pengantara. Yesus mati di atas kayu salib menjadi imam besar untuk menanggung dan membereskan dosa manusia di hadapan Tuhan Allah. Seluruh dunia dosanya ditanggung oleh satu orang, Allah yang jelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Kalau dia menjadi imam besar, imam mesti diurapi. Yesus diurapi oleh siapa? Secara dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah raja, diurapi oleh Roh Kudus. Hari dia dibaptiskan, Roh turun kepada dia, dan Allah Bapa berkata, inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah kepadanya. That is the general anointment, adalah general anointment by God when he was baptized. Waktu Yesus dibaptiskan, urapan dari Allah melalui Roh Kudus, karena tangan manusia tidak layak mengurapi Yesus sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam. Waktu dia lahir, orang-orang Majus memberikan emas, memberikan kemenyan, dan memberikan mur kepada dia. Ini tiga juga melaksanakan atau mewakili urapan Tuhan. Yesus adalah raja, imam, dan juga adalah nabi. Tetapi pada waktu Yesus mati di atas salib, itu imam besar, semua tidak becus, semua tidak beres, mereka tidak layak mengurapi Yesus Kristus. Maka untuk mengurapi Yesus menjadi imam besar, mempersiapkan dia mati di atas kayu salib, Tuhan pakai Betani, Maria yang dengar firman Tuhan. Sehingga Maria dengar firman Tuhan 3,5 tahun. Setiap kali Yesus datang ke Betani, dia mendengar. Akhirnya dia satu-satu manusia yang mengerti Yesus akan menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia satu-satu orang yang mengetahui Yesus adalah juru selamat. Dia satu-satunya yang mengerti Yesus adalah pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Maka dia mengetahui harus diurapi Yesus Kristus. Dan dia tidak sadar justru Allah pakai dia, pakai minyak wastu itu dipecahkan, lalu pakai minyak itu mengurap Yesus menjadi imam besar. Saudara-saudara, ini cara Tuhan yang ajaib untuk memakai perempuan kedua. Cara Tuhan yang ketiga, memakai perempuan yang ketiga, orang yang paling najis, paling berdosa, bahkan di dalam diri dia ada 7 setan yang merasuk dia, sehingga perlu diusir keluar dari Yesus Kristus. Dan Yesus mengusir 7 setan keluar dari hidup orang yang namanya Maria Magdalena. Sesudah itu dia mencintai Tuhan lebih dari siapapun. Dan dia datang melihat Yesus dipaku di atas kayu salib, dengan sendiri datang ke Golgota. Saudara-saudara, Maria Magdalena akhirnya setelah melihat Yesus dikuburkan di mana, dia mengingat tempatnya. Pada hari ketiga dia tidak pergi. Setelah berapa perempuan datang, mereka pulang, dia tidak pulang. Dia terus menanti sampai harus ketemu Yesus Kristus yang bangkit, baru dia rela. Dan dia terus tunggu di situ. Akhirnya setelah Petrus dan Yohanes, mereka belum menemukan Yesus, tapi Maria orang pertama, dia terus tunggu di situ. Saudara-saudara, Yesus hadir di belakang dia,
menyebut namanya Maria. Dia menoleh ke belakang. Dia langsung sadar itulah Yesus yang asli. Dan dia mengatakan, Rabboni, Tuhanku, guruku. Yesus berkata, jangan sentuh saya, karena saya belum bertemu dengan Bapa di surga. Pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Berita Injil kepada murid-muridku bahwa aku sudah bangkit. Saudara-saudara, saya bersyukur kabar kebangkitan pertama yang diperintahkan Kristus untuk menjadi Injil di seluruh dunia bukan diberikan kepada Rasul Petrus, bukan diberikan kepada Rasul Yohanes, diberikan kepada perempuan yang namanya Magdalena, yang dari Magdalena. Maria Magdalena dipakai Tuhan secara khusus. Inilah 3 perempuan. Maria Anadara dipinjam kandungan untuk melahirkan Yesus. Maria Betania memecahkan minyak narwa statu untuk mengurapkan Yesus menjadi nabi besar, menanggung dosa seluruh dunia. Maria Magdalena mendapatkan perintah pekabaran Injil ke seluruh dunia. Orang pertama. Siapa bilang orang Kristen menghina perempuan? Siapa bilang agama Kristen tidak tempat untuk perempuan? Orang Reform tidak terlalu mengizinkan orang perempuan berkhotbah. Tapi gereja ini kita mengizinkan untuk berkhotbah karena kita tidak berani melanggar Alkitab. Alkitab berkata ada 3 Maria yang dipakai Tuhan khusus, unik, lebih daripada laki-laki yang lain. Satu, kandungannya dipinjam Tuhan menjadi ibu Kristus. Satu, minyak waspatu dipecahkan untuk mengurapi Yesus Kristus untuk hari kematiannya. Satu, menerima perintah dari Tuhan pergi memberitakan Kristus yang bangkit ke seluruh bumi menjadi penginjil pertama. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Seorang mendengar firman seperti Maria, mendengar selesai, sudah selesai, mengerti sampai inti, mengerti sampai pusat Yesus juru selamat. Saudara-saudara, meskipun dia tidak seperti Marta masa-masa untuk isi kebutuhan perut Yesus, tapi dia dengar firman Tuhan dan akhirnya dia paling mengerti rencana Allah, kirim Yesus menjadi juru selamat. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Bukan Petrus yang lebih mengerti, bukan Yohanes yang lebih mengerti, Maria Betani yang paling mengerti. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan Anda? Engkau mencintai Tuhan atau mengerti Tuhan? Mencintai Tuhan dan segenap hatimu, sebulat pikiranmu, seluruh tenagamu, dan semua sifatmu. Sebelum engkau mencintai Tuhan, dengar dulu kalimat Tuhan. Dengarlah Israel, Allahmu Allah yang Maha Esa. Baru engkau bisa mencintai Dia. Inilah khotbah pendahuluan daripada iman, pengharapan dan kasih. Iman sudah lewat, pengharapan sudah selesai, kasih mulai dari dengar firman. Dan hari ini saya sudah selesai khotbah ini. Israel, dengarlah olehmu. Dan Maria, sungguh-sungguh orang yang mendengar firman Tuhan. Sesudah kita dengar firman Tuhan, kita baru bisa mencintai Tuhan. Minggu depan saya akan mulai khotbah mengenai iman, pengharapan dan kasih. Di antara 3 ini yang paling besar adalah kasih. Setelah hari ini engkau dengar, harus menjadi orang Kristen, dengar firman. Lalu engkau baru bisa menjadi orang yang mencintai Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan mengikhlarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.